Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Akhirnya PDI Perjuangan dengan Demokrat ada tanda-tanda akan rujuk kembali setelah kemarin berseberangan. Dan dengan kebersamaan dua partai ini nantinya tentu akan membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap capres koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, sehari setelah muncul berita bahwa AHY ada kans untuk dicalonkan sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo, setelah diadakannya pertemuan antara Demokrat dengan PDIP, antara kedua sekjen, maka ditindaklanjuti dengan adanya AHY akan bertemu dengan Puan dari PDIP. Sobat-sobatku semuanya, dengan munculnya berita itu, maka Anies pada saat ditanya oleh wartawan, mukanya tampak kecut, mukanya tampak masam, dan jawaban semakin tidak jelas. Ditanya bagaimana responnya, bagaimana kesannya, hanya menjawab cukup dan terima kasih. Sobat-sobatku semuanya, begitulah yang namanya politik. Hari ini kita bersahabat, hari ini kita ngopi bersama, makan bersama, tapi esok pagi-pagi kita bisa berpisah dan berada di tempat yang berseberangan, dan bahkan bisa juga menjadi musuh bebuyutan di dalam perpolitikan. Wajar saja jika AHY menerima undangan dari PDIP dengan semangat, karena memang sampai saat ini koalisi perubahan, terutama capres Anies Baswedan, belum bisa menentukan siapa cawapresnya. Padahal hal itulah yang dinanti-nantikan oleh AHY dan kubu Demokrat. Karena dengan diangkatnya AHY sebagai cawapres, analisa saya, maka kubu Demokrat versi Muldoko tentunya akan berhenti. Jika PK Muldoko dimenangkan oleh Muldoko dan AHY sudah dicawapreskan, maka kabar santer bahwa Jokowi ikut cawe-cawe di dalam penentuan presiden akan semakin mencuat, dan itu akan menjadi sebuah gorengan yang sedap sekali oleh kubu sebelah. Sobat-sobatku semuanya, sama halnya dengan pada saat Anies dicapreskan oleh Surya Paloh, maka hal itu menghambat kinerja dari KPK. KPK sempat berkeluh kesah kepada Bapak Mahfud MD bahwa sulit untuk mentersangkakan Anies Baswedan karena dia adalah capres, dan jika diteruskan pemeriksaannya maka akan muncul politisasi. Nah, sobat-sobatku semuanya, mungkin demikian pula yang dinanti-nantikan oleh kubu Demokrat, sehingga mengeluarkan ultimatum bahwa sampai dengan bulan Juni jika cawapres tidak muncul, dalam artian jika cawapresnya bukan AHY, maka Demokrat memiliki opsi yang lain. Dan kebetulan sekali, seperti ibaratnya gayung bersambut, PDIP membuka pintu lebar-lebar terhadap Demokrat, dan Demokrat pun akhirnya terlibat perundingan. Sehingga pada waktu yang akan datang ini, sedikit hari lagi, mungkin AHY akan bertemu dengan Puan dan terjadilah deal-deal politik. Sobat-sobatku semuanya, bukan Jokowi menjegal Anies, bukan Jokowi cawe-cawe siapa presidennya, tetapi seperti kata Mahfud MD bahwa Anies bisa dijegal di dalam partai koalisinya. Berita hal cawe-cawe Bapak Joko Widodo ternyata sangat santer sekali digoreng oleh beberapa orang, termasuk diantaranya adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla memang begitu muncul berita bahwa Pak Jokowi akan tetap cawe-cawe, langsung diterjemahkan bahwa Jokowi cawe-cawe dalam artian akan menentukan siapa presiden pengganti dia. Sungguh malang pemikiran seorang yang pernah menjadi wapres 2 periode, 2 presiden ini. Ternyata pikirannya begitu cekak sekali sehingga dia tidak bisa mengerti bagaimana proses demokrasi dan bagaimana penentuan dari capres maupun cawapres tidak bisa ditentukan oleh seorang presiden yang saat ini menjabat. Kita semua maklum, dan kita pun berpikir bahwa Jokowi memang harus cawe-cawe di dalam pemilihan presiden tahun 2024, karena jika tidak cawe-cawe maka sangat riskan pembangunan Joko Widodo tidak akan diteruskan, dan itu berarti Indonesia akan mandek, Indonesia akan berhenti. Dan dengan segala perubahan yang dipikirkan oleh koalisi perubahan,
maka Indonesia akan benar-benar berubah dari negara yang sedang berjalan untuk maju menjadi berubah negara yang mungkin akan stagnan, berhenti, dan bahkan kemungkinan akan mundur kembali karena semua akan dievaluasi jika koalisi perubahan memperoleh kesempatan untuk bisa berkiprah di pemerintahan pada tahun 2024. Joko Widodo cawe-cawe dalam arti ingin memberikan pemikirannya kepada partai-partai pengusung capres, koalisi-koalisi capres yang berada di dalam koalisi pemerintahannya. Jokowi tentunya, menurut perkiraan saya, Jokowi tentu mengatakan presiden yang akan meneruskan adalah presiden yang bisa meneruskan program ini. Ini adalah program yang saya pikirkan, dan ini jika diteruskan maka akan seperti ini. Maka tentunya tolonglah presiden nanti adalah presiden yang bisa meneruskan program ini, bukan menghambat Anies atau bukan menentukan capresnya si A atau capresnya si B. Tidak, tentu jauh dari situ, karena Jokowi tentu sadar dan Jokowi mengerti sekali bahwa dia tidak bisa menentukan siapa presidennya, karena penentuan capres ditentukan oleh partai politik pengusungnya, bukan Jokowi pribadi. Sobat-sobatku semuanya, disinilah pemikiran yang sangat sempit sekali dari seorang yang bernama Yusuf Kalla, yang berusaha membangun opini masyarakat supaya seolah-olah menunjukkan bahwa Jokowi adalah sangat salah besar karena menentukan presiden yang akan datang. Kenapa hal itu terjadi? Pada saat tahun 2014, di mana Jokowi menentukan bahwa Yusuf Kalla lah yang akan menjadi cawapresnya, di situ Jokowi pernah memberikan satu ultimatum kepada JK, bahwa JK boleh menjadi cawapres tetapi tidak boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah. Dan pada saat itu JK lebih mentereng menjadi orang terhormat, menjadi wapres. Maka apa yang terjadi sobat-sobatku? Ternyata sepanjang pemerintahan Jokowi memang bisnis JK tidak bisa masuk ke dalam lingkaran pemerintah. Dan tentunya kita tahu semua bahwa bisnis itu mengalami kesulitan, sehingga beberapa kali bahkan ada digugat oleh beberapa bank dengan hutangnya yang beberapa triliun rupiah yang tidak terbayarkan. Dan bahkan saat ini yang terakhir sekali, perusahaan milik keluarga Yusuf Kalla diduga terlibat di dalam korupsi 2,2 triliun. Sobat-sobatku semuanya, apakah kemungkinan bisa jadi karena JK harus lepas dari belitan hutang, JK harus ikut di dalam proyek-proyek berikutnya, JK harus memenangkan tender-tender agar perusahaannya selamat, maka JK berjuang mati-matian supaya Anies menjadi presiden. Pada saat Anies Baswedan menang sebagai di dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, maka pada hari pertama Anies Baswedan menemui Ahok di balai kota. Anies menggunakan sebuah helikopter, di mana helikopter tersebut adalah milik Erwin Aksa yang merupakan keponakan dari Yusuf Kalla. Sobat-sobatku semuanya, apakah hal ini memang tujuan daripada JK sehingga dia berjuang mati-matian untuk memenangkan Anies Baswedan? Karena dengan Anies menjadi presiden, maka kemungkinan besar bisnis JK bisa terselamatkan. Kita semua tidak mengerti apakah JK benar-benar berjuang agar negara ini bisa maju, agar negara ini bisa mensejahterakan rakyatnya. Apakah JK betul-betul nasionalis di dalam dia memilih Anies Baswedan, walaupun Anies sudah jelas akan menggunakan politik identitas dan Anies sudah jelas akan melakukan banyak perubahan yang pembangunan sudah diterapkan oleh Jokowi. Dan JK berjuang berusaha semaksimal mungkin buat berita seolah-olah pemerintah tidak adil seperti yang sekarang terjadi, maka rakyat tidak akan memilih presiden yang dari kalangan pilihan Bapak Presiden Jokowi. Tetapi sobatku, sekali lagi JK outset di sini karena rakyat terus terang menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Walaupun tidak mungkin Pak Jokowi menunjuk secara personal, tetapi rakyat sudah mulai menunggu dan menunggu kemana arah tangan Jokowi menunjuk, itulah nanti yang akan dipilih. Kita ingat pula pada tahun 2013, pada saat itu diberitakan santer Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mungkin akan dicapreskan oleh PDIP. Dan di situ pula JK dengan terang-terangan mengatakan bahwa negara akan hancur jika Jokowi menjadi presiden. JK memang bukan bagian dari koalisi perubahan, tetapi JK merupakan bagian dari orang yang mendukung
Anies Baswedan menjadi presiden yang dibawa oleh koalisi perubahan. Dan demikian pula kita melihat bahwa JK pun tidak konsisten, karena JK mengatakan bahwa negara akan hancur jika dipimpin oleh Jokowi, tetapi JK menjadi wapresnya Jokowi. Memang tidak pernah ada konsistensi di antara mereka. Sobat-sobatku semuanya, kita bisa melihat bagaimana nanti jika negara kita diserahkan kepada partai-partai yang memiliki ketidakkonsistenan di dalam berbicara, di dalam bertindak, bahkan program visi misinya pun tidak jelas. Kita memiliki 3 capres sampai dengan hari ini, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Anies Rashid Baswedan, kita tahu bagaimana rekam jejak dia di Jakarta selama memimpin gubernur. Hanya 1 puskesmas yang dia bangun selama 5 tahun dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan pada saat akan menjadi gubernur, dia menggunakan tangan-tangan organisasi radikal dan intoleransi, sehingga dia boleh memenangkan pilgub pada tahun 2017. Prabowo Subianto, kita juga melihat bahwa dia di tahun 1998 di saat itu mengalami sebuah kemalangan, sehingga dia harus dipecat dari keanggotaannya di militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal karena pelanggaran hak asasi manusia yang telah dibuktikan di pengadilan militer. Dengan Ganjar Pranowo kita juga melihat bagaimana rekam jejak beliau selama ini. Kita mengetahui bahwa ada juga diduga dia mengenai terlibat di dalam EKTP, tetapi ternyata oleh Novel Baswedan pun itu disanggah, dan jelas bahwa Ganjar Pranowo bisa dikatakan tidak terlibat di dalam EKTP. Sobat-sobatku semuanya, yang terpenting lagi di dalam memilih ketiga capres nanti adalah kita mengharapkan bahwa negara kita akan maju dan berkembang. Kita mengharapkan negara kita memiliki sebuah perekonomian yang bagus, sebuah perekonomian yang baik, sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu, kita butuh seorang presiden yang bisa melanjutkan program dari Bapak Joko Widodo. Pasti akan meneruskan program dari Bapak Presiden Joko Widodo saat ini, sehingga pada waktunya nanti 2024 negara kita menjadi negara yang maju, negara kita menjadi negara yang berdaulat, negara kita menjadi negara yang berwibawa. Pihak asing tidak akan berani lagi cawe-cawe terhadap negara kita. Salam Opidantos.